Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mas Sulis, tentunya masih di Cafe Matematika. Baiklah para sahabat MS semuanya, untuk video kali ini kita akan membahas soal-soal untuk prediksi ya, ujian sekolah untuk siswa kelas 9 tentunya pada mata pelajaran matematika. Baiklah para sahabat MS semuanya, mari kita mulai untuk pembahasan kita pada kali ini. Silahkan panteng terus video ini dan juga kalian bisa membantu untuk klik subscribe agar saya bisa bersemangat untuk selalu membersamai kalian dalam pembelajaran matematika. Baik, mari kita mulai dari soal yang pertama. Baiklah, kita mulai dari soal nomor 1. Di sini suatu kompetensi matematika menggunakan aturan penyegoran sebagai berikut ya. Di dalam tabel ini jawaban soal benar itu skornya 5. Kemudian jika salah itu skornya negatif 2 dan tidak dijawab skornya negatif 1. Nah, di sini jumlah dari butir soal itu ada 40 butir. Nah, sekarang Barata berhasil menjawab 32 soal dan 3 soal tidak dijawab. Ya, jadi menjawab benar 32, berarti kita tulis di sini untuk benarnya yaitu 32, kemudian tidak dijawab ya, kemudian tidak dijawab itu 3 soal. Nah, karena benarnya 32, kemudian tidak dijawab 3, padahal soalnya ada 40 butir. Di sini kan sudah ada 35, maka yang dijawab salah itu ada 5 butir. Nah, kemudian kita kalikan dengan skornya ya. Kalau benar itu skornya 5. Kalau tidak dijawab itu skornya negatif 1, dan jika salah itu skornya negatif 2. Nah, kalau kita hitung ya, kalau kita hitung maka 32 dikali 5 itu adalah 160 ya. Jadi ini 160, kemudian yang ini 3 kali negatif 1 adalah negatif 3, kemudian yang ini 5 kali negatif 2 itu negatif 10. Nah, kalau ini kita jumlah akan menjadi skor total ya, skor total ya. Skor totalnya kalau kita jumlah di sini 160 ditambah negatif 3 ditambah negatif 10 ya, yaitu sama dengan 147 ya. Jadi 147. Nah, inilah yang menjadi skor yang diperoleh Barata ya. Jadi jawabannya adalah D.
Ini untuk soal nomor 1. Kemudian akan kita lanjutkan soal nomor 2. Ya, 1/5 dari gaji Pak Bowo tiap bulan dipergunakan untuk keperluan sekolah anaknya. 2/3 untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi sisanya itu 400.000. Nah, sisanya ini ditabung. Nah, gaji Pak Bowo yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari adalah, nah ini jadi yang ditanyakan yang untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk jadi misalkan gaji Pak Bowo itu adalah G gitu ya. Nah, maka sisa bagian sisa gaji itu kan sama dengan, kalau keseluruhan itu kan ada satu bagian ya, jadi semua gaji itu satu bagian dikurangi yang untuk keperluan sekolah itu adalah 1/5. Kemudian yang untuk kebutuhan sehari-hari itu adalah 2/3. Nah, ini bagian dari sisa. Maka kalau kita kurangkan, ya, jadi ini kita samakan penyebutnya ya, per 15 berarti 15/15 dikurangi 3/15 dikurangi ini kalikan 5, 10 ya, 10/15. Jadi ini bagian sisanya itu ada 2 ya, 2 bukan 12 ya, jadi ada 2/15. Ini bagian dari sisanya. Nah, padahal sisa itu sama dengan 400.000. Jadi ya, 2/15 kalikan gajinya itu sama dengan 400.000. Nah, jadi G ya, sama dengan 400.000 dikali 15 dibagi 2. Jadi sama dengan 400 dibagi 2 itu 200.000 kali 15 itu berarti 3 juta. Ini adalah gaji dari Pak Bowo. Nah, sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari ya, di kebutuhan sehari-hari ya, itu 2/3 berarti 2/3 dikalikan 3 juta. Nah, sehingga ini 3 juta bagi 3 itu 1 kali 2 berarti 2 juta. Nah, jadi untuk kebutuhan sehari-hari adalah 2 juta rupiah. Jadi jawabannya adalah C. Untuk soal nomor 2. Kita lanjut lagi untuk soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3 ya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 50 hari oleh 14 pekerja. Jadi ini pekerjaan itu jika waktunya itu 50 hari, maka pekerja itu ada 14.
Karena suatu hal setelah 10 hari pekerjaan, berarti ini sudah dikurangi 10 hari karena sudah dikerjakan 10 hari, maka ini 40. Terhenti 12 hari, berarti berhenti 12 hari, berarti dikurangi 12 hari, maka sisanya tinggal 28 hari. Nah, kalau tadi 40 hari ini diteruskan oleh 14 pekerja, maka akan selesai tepat waktu. Tapi karena terhenti 12 hari, maka pekerjanya itu akan menjadi agar waktunya itu sesuai, maka ini kita misalkan X, ya. Jadi kita misalkan X. Nah, sehingga karena semakin sedikit waktunya, maka pekerja yang dibutuhkan semakin banyak. Maka ini perbandingan berbalik nilai. Jadi ini kita bandingkan ke sana, berarti X per 14 akan sama dengan kalau kita bandingkan ini dibalik, yaitu 40 per 28. Sehingga X-nya sama dengan 40 dikali 14 per 28. Ya, ini kita bagi, itu 2, berarti 40. Ya, 40 dibagi 2 itu 20 pekerja. Ini pekerjanya. Tetapi yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Nah, jadi tambahan pekerja itu sama dengan 20 dikurangi 14 yang sudah ada, berarti sama dengan 6 orang. Jadi jawabannya adalah A. Baik, ini soal nomor 3. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan soal nomor 4. Oke, di sini Susi menabung di bank sebesar 4 juta. Nah, setelah 6 bulan uang tabungannya menjadi 4.200.000. Jadi tabungan awal itu sama dengan 4 juta. Kemudian tabungan akhir itu 4.200.000. Sehingga bunga karena ini selama 6 bulan, maka bunga 6 bulan itu sama dengan 4.200.000 dikurangi 4 juta, berarti 200.000. Ya. Nah, persentase bunga bank per tahun. Jadi ini kita cari saja. Jadi yang ditanyakan itu adalah A, tentukan besar bunga dalam 1 tahun. Ya, besar bunga dalam 1 tahun. Kita punya rumus, ya, rumus bunga 1 tahun itu sama dengan, ya, P per saya keliru. Jadi kita punya rumus bunga N bulan itu sama dengan P per 100 dikalikan N per 12. Jadi ini banyaknya bulan bagi 1 tahun dikalikan tabungan awal. Kita tahu bahwa bunga
6 bulan, itu berarti P per 100 dikali 6 per 12 dikalikan tabungannya 4 juta. Nah, di sini ini bisa dibagi, itu 2, berarti ini 2 juta ya, ini kemudian dibagi 100 berarti 40.000 kalikan P. Nah, bunga 6 bulan itu 200.000. Kemudian di sini P dikali ya 4 dibagi 2 itu 2 ya, bagi 100 berarti 20.000. Nah, 20.000. Nah, sehingga P-nya sama dengan 200.000 dibagi 20.000 sama dengan 10. Nah, P ini adalah bunga ya, bunganya. Nah, karena P per 100 berarti bunganya itu adalah 10 per 100 atau 10% ya. Jadi 10%. Maka jawaban nomor A ya, itu adalah 10%. Ini bunga dalam 1 tahun. Maksud saya persentasenya ya, jadi persentase. Jadi bukan yang A, tapi yang B ketemu yang B ini ya. Jadi yang B ini persentase itu berarti 10%. Kalau ya, jadi ini B dulu ya. Nah, kalau yang A kalau 1 besar bunga 1 tahun itu bisa kita tuliskan ini ya, bunga 1 tahun itu berarti kan 12 bulan, berarti 10 per 100 kalikan 12 per 12 kali 4 juta. Nah, sehingga ini kan 1 ya. Nah, 10 berarti 1/10 ini 4 juta maksud saya. Berarti dibagi 10, 400.000. Ini bunga 1 tahun ya, jadi ini 400.000. Nah, yang A ini sebenarnya kita juga bisa melihat dari sini, karena bunga 6 bulan itu 200, maka tentunya 12 bulan kan tinggal mengalikan 2 ya. Nah, ini kebetulan yang diketahui 6 bulan, tapi nanti kalau diketahui yang lainnya, misalkan diketahui 4 bulan atau 8 bulan, maka kan kita harus mencari yang seperti ini, jadi yang seperti ini ya. Tentukan persentase bunga dalam 1 bulan. Nah, ini tinggal membagi saja. Jadi bunga ya, persentase bunga 1 bulan ya tinggal membagi, karena 1 tahun itu ada 10, berarti 10 dibagi 12 ya, sekitar 10 dibagi 12 itu 0,8 ya, 0,83 ya. Jadi 0,83%. Kok beda ini? C ya. C. Kemudian yang D, jumlah uang Susi setelah menabung 18 bulan. Maka ini kita cari bunga ya, bunga 18 bulan dulu ya. Bunga 18 bulan berarti kan 10 per 100 dikali 18 bulan per 12 bulan kali 4 juta. Oke. Nah, ini
Jadi 1/10 ya, 1/10. Ini dibagi 6 itu 3, bagi 6 2 ya, kali 4 juta. Oke ya, ini bagi 2 ini 6, ini 4 juta. Ini bagi 10 berarti nolnya hilang 1 ya, itu berarti 2 kali 3 6, 600.000. Nah, jadi jumlah uang setelah 18 bulan yaitu 4 juta ditambah 600.000, yaitu 4.600.000 ya. Ini ada 4.600.000. Ini tadi berapa? Di 0,83%. Oke, seperti itu ya untuk tabung menabung ya. Tabung menabung. Baik, kita akan lanjut lagi soal nomor 5. Nah, ini ya. Jadi bentuk sederhana dari 2 akar 75 dikali akar 18 ya. Nah, dibagi akar 12 ditambah akar 27. Nah, ini kita sederhanakan dulu ya. Jadi ini sama dengan 2 akar 75 itu kita jadikan perkalian 25 kali 3. Kemudian 18 itu 9 dikali 2 ya, per ini akar 12 itu berarti akar 4 kali 3 ditambah, kalau akar 27 itu berarti 9 kali 3 ya. Sehingga akar 25 itu kan 5, berarti 2 dikali 5 kalikan akar 3 dikali akar 9 itu 3, berarti 3 kali akar 2 per ini 4 akar 3 ditambah 3 akar 3. Sehingga diperoleh ini 10 akar 3 dikali 3 akar 2 per ini 4 tambah 3 7 ya, 7 akar 3. Ini ada kesalahan, mohon maaf. Ini harusnya bukan 4 akar 3 tapi 2 ya, 2. Jadi ini juga bukan 7. Ini 2 akar 3 tambah, berarti ini 5 ya, 5. Maka akan diperoleh 10 kali 3 itu 30. Atau kita bagi aja akar 3 bagi akar 3 itu habis. Kemudian 5, 10 bagi 5 itu 2. Maka 2 kali 3 itu 6 kalikan akar 2. Jadi hasilnya ini ya, 6 akar 2. Jadi jawabannya adalah D. Ini soal nomor 5. Baiklah, biar waktunya tidak terlalu lama, maka ini kita akan lanjutkan di partai selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.